بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير زاد للعبد يوم يلقى ربه. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Para pejuang Ramadan, para juara Ramadan yang berbahagia, hafizakumullah jami'an. Pagi ini langit terasa berbeda. Udara seakan membawa gema takbir yang menembus dada. Lidah-lidah bertahlil, hati-hati bergetar, mata-mata kaum beriman basah oleh harap dan cemas. Hari ini kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi di balik takbir yang menggema itu, ada satu pertanyaan yang seharusnya membuat hati kita gemetar. Sudahkah kita benar-benar kembali kepada Allah? Sudahkah kita benar-benar pulang kepada fitrah? Ataukah jangan-jangan yang berubah hanya suasana, sementara hati kita masih yang lama? Baju kita baru, tetapi jiwa kita usang. Ucapan kita indah, tetapi amal kita rapuh. Wajah kita berseri, tetapi hati kita masih penuh noda. Hari ini kita berkumpul dalam satu tema yang agung, menuju fitrah ilahi, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih, kembali kepada tauhid yang murni, kembali kepada ketaatan yang jujur, kembali kepada jalan para nabi, para sahabat, dan para as-salafus salih radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون." Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Fitrah adalah keadaan jiwa yang siap menerima tauhid, mencintai kebenaran, tunduk kepada Rabb semesta alam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang bayi pun kecuali dilahirkan di atas fitrah. Maka Idul Fitri bukan sekadar hari untuk bergembira, bukan sekadar hari untuk saling berkunjung, bukan sekadar hari untuk mengenakan pakaian terbaik, tetapi Idul Fitri adalah momentum besar untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku pulang kepada Allah Sang Ilahi? Apakah aku menjadi lebih bertakwa? Apakah Ramadan telah mengubahku? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjelaskan tujuan puasa dengan sangat terang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda keberhasilan Ramadan bukan sekadar kita telah menahan lapar dan haus dahaga, bukan sekadar kita telah khatam baca Al-Quran, bukan sekadar kita telah berdiri tarawih dan witir, tetapi tanda keberhasilannya adalah apakah setelah Ramadan kita lebih takut dari maksiat-maksiat, lebih cinta kepada salat, lebih dekat dengan Al-Quranul Karim, lebih lembut kepada sesama, lebih mudah menangis karena dosa-dosa, dan lebih siap menghadapi kematian. Kalau setelah Ramadan kita kembali meninggalkan salat, maka ada yang salah. Kalau setelah Ramadan mushaf Al-Quran kembali ditutup rapat dan berdebu, maka ada yang perlu ditangisi. Kalau setelah Ramadan mata kembali liar, lisan kembali tajam, hati kembali keras, maka sungguh fitrah itu masih tertutup oleh dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan sesungguhnya adalah madrasah. Ramadan sesungguhnya adalah madrasah penyucian jiwa. Di siang hari kita dilatih menahan syahwat. Di malam hari kita dilatih berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan bahwa manusia tidak hidup dengan makanan semata, tetapi hidup dengan iman, dengan takwa dan munajat kepada Rabb-Nya tabaraka wa taala. Tetapi yang menyedihkan adalah betapa banyak orang bersungguh-sungguh di Ramadan lalu hancur setelah Ramadan berlalu. Betapa banyak orang menangis di malam-malam ganjil lalu tertawa dalam kelalaian setelah Syawal datang. Betapa banyak orang yang sempat dekat kepada Allah lalu kembali jauh ketika suasana ibadah telah usai. Padahal Rabb Ramadan adalah juga Rabb di bulan Syawal, Rabb Dzul Qa'dah, Rabb Dzul Hijjah, Rabb sepanjang hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Pada pagi yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan cambukan untuk diri saya dan untuk kita semua. Kita akan mati. Ini kalimat yang sering kita dengar, tetapi jarang kita hayati. Kita sibuk menyiapkan pakaian hari raya, tetapi lupa menyiapkan kain kafan. Kita sibuk membersihkan rumah, tetapi lupa membersihkan hati. Kita sibuk memikirkan hidangan untuk tamu, tetapi lupa memikirkan bekal menuju kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan juga Allah menegaskan tabaraka wa ta'ala, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah." Di mana saja kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian. Walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh sekalipun. Juga Allah berfirman tabaraka wa ta'ala, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, lalu dia berkata, "Wahai Rabbku, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal saleh yang telah aku tinggalkan." Tetapi hari itu tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi Ramadan tambahan. Tidak ada lagi taubat yang ditunda. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki yang rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Perbanyaklah kalian mengingat mati. Hari ini kita takbir,
Besok atau lusa mungkin nama kita diumumkan untuk disolati. Hari ini kita memakai wewangian, suatu saat tubuh kita akan dimandikan. Hari ini kita duduk bersama keluarga, suatu saat mereka akan mengantar kita ke liang lahat, lalu pulang meninggalkan kita sendirian. Maka orang cerdas bukanlah yang pandai menghimpun dunia. Orang cerdas adalah yang paling serius menyiapkan bekal untuk kematian. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan setelah kematian. Maka wahai hamba-hamba Allah, jangan tertipu dengan sehat, jangan tertipu dengan muda, jangan tertipu dengan banyak rencana, jangan tertipu dengan panjang angan-angan. Sebab berapa banyak orang yang semalam masih tertawa, pagi ini telah terbujur kaku. Berapa banyak orang yang kemarin masih bertakbir, mungkin hari ini telah dikafani. Berapa banyak orang yang berencana bertaubat nanti malam, ternyata sore harinya nyawanya telah dicabut. Wahai kaum muslimin rahimakumullah, Idul Fitri adalah hari kembali. Maka pulanglah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Pulanglah dengan taubat yang jujur. Pulanglah dengan hati yang pecah. Pulanglah dengan air mata penyesalan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Juga Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka siapapun kita jemaah, betapapun kotornya masa lalu kita, betapapun banyak dosa yang kita sembunyikan dari manusia, pintu Allah belum tertutup. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, maka taubat masih terbuka dan ada kesempatan. Tetapi jangan ditunda, karena kita tidak tahu apakah ini Idul Fitri terakhir kita atau bukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah Ramadan pergi, maka ujian berikutnya adalah apakah kita istiqomah. Karena amal itu tidak diukur dari gemilangnya permulaan, tetapi dari baiknya akhir. Banyak orang yang sempat berlari, tetapi gugur sebelum garis akhir. Banyak orang yang sempat menangis, tetapi lalu kembali mengeras. Banyak orang yang sempat dekat, tetapi lalu menjauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami adalah Allah," kemudian mereka istiqamah, maka malaikat turun kepada mereka dan mengatakan, "Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih." Dan Nabi SAW bersabda, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah. Wahai jamaah sekalian rahimakumullah, jangan jadi hamba Ramadan saja. Jadilah hamba Allah sepanjang usia. Jangan jadi orang yang rajin hanya karena suasana. Jadilah orang yang ikhlas meski tidak dilihat siapa-siapa. Jagalah salat 5 waktu. Jangan biarkan saf-saf masjid sepi setelah kemarin penuh. Jagalah Al-Quranul Karim. Jangan biarkan mushaf yang kemarin sering dibuka lalu kembali disimpan tanpa disentuh. Jagalah Qiyamul Lail walau hanya 2 rakaat. Jagalah sedekah walaupun sedikit. Jagalah zikir pagi dan petang. Jagalah taubat yang terus hidup di dalam dada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan di pagi yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan nasihat yang lembut namun dalam.
teruntuk saudari-saudari kita kaum muslimah. Wahai kaum muslimah, engkau mungkin merasa dirimu biasa. Engkau mungkin tidak dikenal banyak orang. Engkau mungkin tidak berdiri di depan manusia untuk dipuji. Tetapi ketahuilah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wanita yang menjaga iman dan iffahnya lebih mulia daripada gemerlap dunia dan seluruh isinya. Wahai muslimah, jangan ukur nilai dirimu dari berapa banyak mata memandangmu. Jangan ukur kemuliaanmu dari pujian manusia. Jangan ukur kehormatanmu dari penampilan yang memikat dunia. Kemuliaanmu ada pada salatmu saat orang lain tertidur, air matamu saat menyesali dosa-dosa, rasa malumu kepada Allah Subhanahu wa taala, hijabmu yang kau jaga karena iman, kesabaranmu dalam ketaatan, dan doamu yang lirih namun naik menembus langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian wahai muslimah, dan janganlah kalian bertabarruj, berdandan seperti tabarruj jahiliyah terdahulu. Juga Allah menyebutkan, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Maka janganlah kalian melembut-lembutkan suara sehingga orang yang di hatinya ada penyakit menjadi berkeinginan buruk. Wahai muslimah, barakallahu fikum. Ada air mata yang tidak dilihat manusia, tetapi dilihat oleh Allah. Ada luka yang tidak difahami manusia, tetapi difahami oleh Allah. Ada lelah yang tidak dihargai manusia, tetapi dicatat oleh Allah. Mungkin engkau lelah menjadi ibu, lelah menjadi istri. Mungkin engkau letih menjaga rumah. Mungkin engkau sering menahan tangis. Mungkin engkau berjuang sendiri menjaga iman di tengah zaman yang rusak. Tetapi dengarlah baik-baik, Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata wanita yang menangis karenanya. Setiap helai hijab yang kau kenakan karena taat ada nilainya di sisi Allah. Setiap godaan tabarruj yang kau lawan karena takut kepada Allah ada pahalanya di sisi Allah. Setiap anak yang kau bangunkan untuk salat ada cahaya untukmu di akhirat. Setiap nasihat lembut yang kau ucapkan kepada suami dan anak-anakmu ada timbangan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai para ibu, anak-anakmu melihatmu lebih dalam daripada yang kau kira. Mereka belajar iman dari matamu. Mereka belajar doa dari lisanmu. Mereka belajar sabar dari hidupmu. Mereka belajar cinta kepada Allah dari caramu bersujud. Maka jangan hanya sibuk mempercantik wajah, tetapi lupa mempercantik hati. Jangan hanya takut menjadi tua, tetapi tidak takut bertemu Allah tanpa bekal. Jangan hanya menangis karena urusan-urusan dunia, tetapi belajarlah menangis karena dosa-dosa. Sebab suatu hari nanti perhiasan akan dilepas, baju indah akan ditinggalkan, rumah akan ditinggalkan, anak-anak akan menangis, lalu kita dibaringkan sendirian di dalam kubur. Dan saat itu yang menemani bukan kecantikan, bukan pujian, bukan kemewahan. Yang menemani hanyalah iman, amal saleh, dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahai muslimah, pulanglah kepada Allah. Jadilah wanita yang lembut hatinya, kuat imannya, terjaga kehormatannya, dan indah akhlaknya. Jadilah wanita yang mungkin tidak ramai dibicarakan bumi, akan tetapi namanya harum di langit sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan pulang. Takbir perlahan mereda. Keramaian akan berganti keheningan. Tamu akan datang dan pergi. Makanan akan habis. Pakaian indah akan dilipat kembali. Tetapi ada satu kenyataan yang tak bisa kita hindari. Kita semua sedang berjalan menuju kematian. Hari ini kita datang ke lapangan salat Id dengan kaki kita. Suatu hari nanti kita akan diantar ke kuburan di atas pundak orang lain. Hari ini kita memakai pakaian terbaik. Suatu hari nanti kita hanya akan dibungkus kain kafan.
Hari ini kita dikelilingi keluarga. Suatu hari nanti mereka hanya mampu mengantar kita sampai liang lahat, lalu pulang meninggalkan kita sendirian. Oleh karena itu, jangan biarkan Idul Fitri ini berlalu tanpa taubat yang jujur. Jangan biarkan air mata Ramadan kering begitu saja. Jangan biarkan hati yang sempat hidup kemudian mati kembali karena dosa-dosa. Menangislah karena dosa-dosa kita. Menangislah karena kita belum tahu apakah Ramadan kita diterima atau tidak. Menangislah karena kita belum tahu apakah masih ada umur untuk bertemu Ramadan tahun depan. Menangislah karena kita belum tahu, mungkin inilah Idul Fitri terakhir dalam hidup kita. Maka siapa yang hari ini pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang benar-benar berhari raya. Siapa yang hari ini memperbarui taubatnya, dialah orang yang benar-benar menang. Siapa yang hari ini memutuskan untuk menjaga salatnya, menjaga auratnya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga pandangannya, menjaga tauhidnya, maka sungguh ia sedang menuju fitrah ilahi. Mari jadikan Idul Fitri ini sebagai titik balik kehidupan kita. Bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi momentum taubat yang sebenarnya. Bukan sekadar tradisi, tetapi perubahan yang hakiki. Bukan sekadar kegembiraan sesaat, tetapi kepulangan sejati kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan taat. Mari berdoa dengan hati yang tunduk, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta dan memohon. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana. Ya Allah, terimalah puasa kami, qiyam kami, ruku' kami, sujud kami, dan doa-doa kami. Allahumma ja'alna minal a'idin ila fitratik, ar-raji'in ila ta'atik, as-sadiqin fi taubatik. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrahmu, kembali kepada ketaatan kepadamu, dan jujur dalam taubat kepadamu. Allahumma aslih qulubana wa zakki nufusana waghfir dhunubana wastur uyubana. Ya Allah, ya Tawwab, ya Ghafur, perbaikilah hati kami, sucikanlah jiwa kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tutupilah aib-aib kami. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamiha yawma nalqak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah sebaik-baik umur kami adalah akhirnya, sebaik-baik amal kami adalah penutupnya, dan sebaik-baik hari kami adalah hari saat kami bertemu denganmu. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut wa a'idna min fitnatil qabri wa adabih. Ya Allah, ringankanlah atas kami sakaratul maut, dan lindungilah kami dari fitnah kubur dan azabnya. Allahumma hdi nisa'al muslimin wa zayyinhunna bil haya'i wal iman wal iffah waj'alhunna salihat muslihat. Ya Allah, berilah hidayah kepada para wanita muslimah. Hiasilah mereka dengan rasa malu, dengan iman dan kehormatan, serta jadikan mereka wanita-wanita yang salihah, yang memperbaiki. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha memberi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jangan lupa untuk saling mendoakan agar Allah menerima amal-amal kita seperti yang Rasulullah dan para sahabat ajarkan. Ucapkanlah di antara sesama kita, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kami semua. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.